Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian yang mana saat ini kita berada di hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kita, dan tentu kita semua sudah mempersiapkan diri untuk beribadah. Di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah saudara-saudara kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Kami rindu untuk memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Tetapi siapakah kami, Tuhan? Kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Dan layakkanlah kami untuk dapat menyambut firman-Mu, menjadikan firman-Mu ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus bekerja dengan cara dan kuasa-Mu yang dahsyat, sehingga kami sungguh-sungguh menjadikan firman-Mu ini sebagai pelita dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-23. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangkal dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini. Haleluya, amin. Tema kita, apa dasar hidupmu? Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin dalam pondasi harus ditanam. Tidak hanya semakin dalam, tetapi pondasi itu harus kuat untuk menahan seluruh beban bangunan, sehingga bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh
walaupun badai atau goncangan datang menyerang secara tiba-tiba. Hal ini saudara-saudara hendak menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya sebuah dasar yang kuat. Bapak Ibu, saudara-saudara, melalui perikop ini Paulus ingin menjelaskan mengenai apa yang menjadi dasar utama dan satu-satunya dalam membangun jemaat. Nampaknya orang-orang di Korintus kembali diperingatkan oleh Paulus bahwa Kristuslah dasar dari semuanya. Seperti di ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Selain dasar yang sangat penting yakni Yesus Kristus, saudara, hal yang perlu juga kita perhatikan ialah bahwa bagaimana orang membangun di atas dasar itu. Sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Ada orang yang membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Semuanya itu kelak akan diuji untuk menentukan bagaimana kualitas dari apa yang kita lakukan. Saudara yang kekasih, tidak ada dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yakni Yesus Kristus. Hal ini pun hendak mengingatkan kita bahwa dasar dari semua hidup adalah Yesus Kristus. Jika kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai dasar, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang akan berbuah sukacita dan pengharapan baru bagi orang lain. Bahkan, jika Kristus adalah dasar, maka kita tidak bisa meletakkan dasar lain, karena Kristus adalah dasar dari semua yang lebih utama dan yang paling utama sekalipun. Yesus adalah dasar hidup kita. Biarlah dengan pegangan seperti ini, kita semakin kokoh menghadapi kehidupan, dan kita akan terus berpegang pada Kristus yang adalah dasar utama dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita satu dalam doa. Engkau dasar utama dalam hidup kami, biar kami terus memegang teguh pengakuan ini. Kami hidup dari pengakuan ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami membawa hidup kami dalam kuasa Tuhan. Berkati, lindungi, kuatkan kami, agar kami terus melangkah dengan benar. Berkati keluarga kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan, agar terus bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dalam iman yang kuat. Berkati semua pekerjaan jemaat-Mu, berkati rencana-rencana yang akan kami lakukan ke depan. Semoga semuanya akan berjalan dengan indah dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Berkati untuk semua saudara-saudara kami yang sakit, biarlah mereka boleh sembuh. Yang bergumul, Tuhan hadir untuk menopang agar tegar, melihat, menyaksikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati untuk sukacita yang dialami, agar semua sukacita itu dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, biar masa tua mereka tetap sehat dan beria-ria dalam Kristus. Berkati untuk semua proses pelayanan di tengah-tengah jemaat. Biar kami semua melayani dengan baik, nama Tuhan terus dipuji. Dan berkati bangsa kami, pemerintah kami, Tuhan karuniakan kekuatan untuk terus berjuang memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Bahkan kami semua rakyat mendukung dan berperan aktif untuk mau memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19. Jagalah kami Tuhan untuk hari ini. Kami percayakan hidup kami dalam kasih-Mu. Kami tahu di dalam Tuhanlah ketenangan, kebahagiaan menjadi milik kami. Ini doa kami membawanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus yang boleh mendengarkan dan mengambil bagian dalam renungan harian ini.
Biarlah firman ini terus menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah nantikan renungan harian, saudara-saudara akan terus dikuatkan dalam cinta kasih Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.